Orang tua di belahan bumi manapun pasti ingin melindungi anaknya dari segala hal yang dapat menyakiti anaknya. Hal itu juga terjadi pada orang tua Ayu Ting Ting yang sudah terlihat kehilangan kesabarannya, manakala haters selalu memberikan hujatan yang luar biasa tidak henti-hentinya. Salah satu bentuk orang tua Ayu Ting Ting melindungi Ayu Ting Ting yaitu dengan mencari keberadaan haters di Bojonegoro. Selain itu, seolah sudah sakit hati luar biasa, orang tua Ayu Ting Ting pun sampai menyebut haters dengan sebutan Dajjal. Melihat hal tersebut dari analisis secara psikologis, hal tersebut merupakan sesuatu yang wajar. Karena orang tua manapun tidak ada yang akan rela jika anaknya selalu dihujat dan dibully habis-habisan tiada henti. Lalu seperti apa juga analisis psikolog dengan ucapan dari orang tua Ayu Ting Ting yang menyebut haters dengan sebutan Dajjal? Bingung ibu juga ya gitu, padahal nggak ada urusan sama mereka gitu. Kenapa kok sejulit itu jahat banget sama anak ayah nggak pernah berbuat macam-macam, nggak pernah julid sama orang. Jadi emang Ayu sama ibu udah benar-benar sakit hati nih sama Wah bukan main, sakit hati banget. Karena ibu dengar suaranya dia sendiri gitu kan, yang masih berani ngeyel, masih berani berkata gitu kan. Sana udah juga salah, masih ada udah yang minta maaf tapi dia masih berani gitu loh. Berani berkata gitu. Iya, di sana doain pun aja deh. ayah Ibu lagi berharap biar bisa kembali ke Indonesia dia. Dia juga kita ada tugasin juga di sana. Aparat yang buat karena menjaga kan sekarang lagi lockdown kan di rumahnya. Kalau yang jelas itu ya Undik Empang itu terus sama ada juga nih ada di daerah satu di Bandung kita ada masih ada. Bandung juga ada, kita udah kenal. Udah tahu. Terus juga ada juga lokasinya. Ada juga yang udah ada jabatannya berani-beranian itu lagi kita kumpulin aja. Iya, alhamdulillah. Makasih banget. Pokok di luar I Think Licious, pokok makasih kasih info buat ibu itu. Iya, buat hater-hater yang julid, punya hati dajjal, iblis, jangan sekali-kali. Sekarang mah. Sekarang pada diem bungkem karena takut. Benar-benar ya, jangan main-main sama saya. Ya. Hukum tetap berjalan. Tunggu. Dikumpulin kalian semua. Kamu jangan suka macem-macem ya sama anak saya. Anak saya punya salah sama kalian semuanya boleh kalian. Itu wanita sesama wanita lagi. Berarti dia wanita iblis. Berarti dia wanita iblis. Bukan manusia lagi. Ngatain anak saya apa aja, aduh, ilah cucu. Dia juga belum tentu benar kerja di sana kan. Maunya udah sakit banget. Jadi kalau kita lihat, namanya orang tua kan pasti selalu ingin melindungi anaknya ya. Siapa sih orang tua yang kuat ataupun bisa sabar kalau anaknya itu sampai dikatain atau diperlakukan gak baik, apalagi sampai dipermalukan depan umum. Yang mana hatersnya ini kan mengucapkan kata-kata yang gak enak itu kan sampai diketahui umum ya, maksudnya di ranah umum gitu, bukan cuma ngomong-ngomong sama tetangga atau ngomong-ngomong sama temennya gitu. Hampir semua orang bisa baca. Seakan-akan pengen menggiring sebuah opini bahwa memang hal itu yang terjadi yang sebenarnya dilakukan oleh Ayu Ting Ting. Jelas sebagai orang tua siapa yang bisa tahan anaknya diperlakukan seperti itu, dan itu adalah sebuah ekspresi kemarahan di mana dia pengen melindungi anaknya, melindungi nama baik anaknya dan keluarganya beserta cucunya juga begitu. Sebenarnya kalau kita lihat kan memang mereka berlatar belakang dari keluarga yang cukup taat agamanya ya. Sedari dulu mungkin mereka taunya hal-hal atau value-value yang tercantum di pikiran mereka adalah yang mereka pelajari dari sisi agama. Jadi ketika mereka mau mengekspresikan kemarahan untuk menunjukkan seberapa marahnya mereka, seberapa mereka kesalnya terhadap orang tersebut ya dari sudut pandang yang mereka selama ini tahu, yaitu sudut pandang agama itu. Dari semua istilah-istilah atau nama-nama yang mereka dapat di agama yang menunjukkan betapa mereka sangat tidak menghargai orang yang mungkin menjelek-jelekan anaknya dan cucunya itu. Tapi kalau kita lihat di sini, itu pun sebagai bentuk konsekuensi loh. Maksudnya mungkin orang mungkin bebas berpendapat, tapi berpendapatlah dengan bijak. Jadi dia harus tahu hatersnya ini atau orang-orang lain yang melihat hal ini, sebaiknya kita belajar bahwa kita tuh harus bijak untuk berpendapat juga. Jangan sampai hanya untuk mengucapkan sesuatu yang mungkin iseng saja ataupun nambah followers atau mungkin pengen menggait pandangan masyarakat.
Tapi pada akhirnya jadi menyakiti orang lain, kan kita juga nggak mau kan. Maksudnya kalau kita tahu konsekuensinya kan seperti ini kan pasti dia juga akan berpikir 2 kali. Dia mungkin nggak nyangka konsekuensinya kan seperti ini. Menjadi public figure saat ini di tengah berkembang pesatnya media sosial, tak pelak pasti akan muncul fans terhadap seorang artis. Namun tidak hanya fans, artis pun juga akan memiliki haters yang akan selalu mencela dan membuli apapun atas sikap dari artis yang sangat dibencinya. Farhad Abbas dan psikolog pun memberikan saran kepada Ayu Ting Ting dan keluarga tentang sosok haters. Ayu kan sudah jadi bintang ternama, ya udah gak usah pikirin. Haters itu kan pembenci yang paling mencintaimu kan, kira-kira seperti itu. Jadi udah santai aja, karena rekam jejak orang itu kan bukan misalnya suatu saat akan fit and proper test, orang tidak melihat rekam jejak di kamera atau hujatan orang, tapi verifikasi faktual gitu. Jadi nggak usah khawatir, ya kan? Masyarakat sekarang menyadari kok. Kalau saya sudah menyadari, sebanyak apapun orang hater membenci saya, karena manusia Indonesia pintar dan mengerti dunia hoax gitu, dan mereka akan lebih cermat dan bijaksana dalam menanggapi berita yang menyerang si A atau si B atau saya sendiri gitu. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah gegabah, nggak usah kalang kabut. Yang jelas apapun berita negatif di sana, selama kita positif dan kita menggunakan ilmu serta kebijaksanaan, kita akan bisa melihat yang tidak sempurna itu dengan cara jernih dan menjadi jernih kembali. Nah, terakhir mungkin Mas Farhad buat netizen sendiri nih gitu. Sarannya buat netizen kita kan. Buat netizen sendiri, kalian buang-buang pulsa aja, nggak dapat untung juga gitu, malah nguntungin orang gitu. Itu balik lagi ke persepsi masing-masing ya, tapi walaupun demikian mungkin dari sisi Ayu Ting Ting dan sisi keluarganya sebaiknya sih kita mulai sadar bahwa sebagai seorang public figure memang ini salah satu resiko yang akan dihadapin gitu. Jadi kita lihat dari resiko-resiko yang ada, apakah dengan menuntut balik hatersnya itu akan memberikan dampak positif ke keluarga korban atau tidak. Maksudnya korban di sini adalah keluarga Ayu Ting Ting, nah anaknya atau tidak begitu. Karena kalau misalnya dia sampai masuk ke jalur hukum pasti kan panjang ya. Terus nama baik anaknya seperti apa? Apalagi sekarang baru terdengar kabar yang kurang baik dari ayahnya atau dari Ayu Ting Ting. Banyak juga masukan-masukan atau haters lain yang mulai muncul, yang mulai mengkritik dari apa yang dilakukan Ayu Ting Ting yang padahal selama ini juga dianggap baik-baik saja gitu. Nah, kita perlu melihat ke arah sana. Yang penting kan ingin menunjukkan ke masyarakat bahwa ada konsekuensi loh. Saya rasa sih sebenarnya hal seperti ini sudah cukup, tapi balik lagi hak mereka untuk menuntut bila memang menurut mereka itu jalan yang terbaik gitu. Kita harus terus mengingat bahwa bila ada 2 orang yang saling bertengkar, yang satu menunjukkan ekspresi emosi yang mungkin seperti menjelekkan orang lain atau melanggar hak orang lain, dan di satu sisi orang yang dilanggar haknya itu bisa menanggapi dengan lebih sehat dan lebih bijak, kita pun akan lebih simpati sama orang yang bisa menanggapi dengan bijak kan. Dalam artian biar gimana pun orang yang berkata jelek atau berperilaku jelek pasti akan mendapatkan pandangan negatif dari orang lain juga gitu. Jadi di sini kita sebagai orang yang lebih dewasa, apalagi dari sisi keluarga Ayu Ting Ting yang memang merupakan seorang public figure, tunjukkanlah bahwa kalian mungkin punya tindakan yang lebih bijak lah, lebih dewasa, lebih bijak untuk menanggapi hal-hal seperti ini begitu. Jadi mungkin walaupun memang tindakan-tindakannya terkesan marah, wajar, namanya orang tua pasti marah kalau anaknya dikatakan seperti itu. Tapi kita biarkan masyarakat yang menilai juga apakah mungkin siapa sih yang lebih baik, apakah si haters atau keluarga Ayu Ting Ting yang selama ini memang berusaha untuk nggak melanggar aturan apapun, untuk memberikan keceriaan lah ibaratnya, tadi bekerja sebaik mungkin untuk menghibur masyarakat dan berusaha untuk nggak menyakiti orang lain. Kan di sana juga ada kata-katanya kan, kalau memang anak saya menyakiti dia, bolehlah diperlakukan seperti ini. Dukungan ketika Ayu Ting Ting mendapatkan bulian dari para haters bukan saja dari orang tuanya dan para fansnya, melainkan juga datang dari Ivan Gunawan yang selalu memberikan dukungan moral kepada Ayu Ting Ting. Sebagai sahabat akan ada dalam keadaan suka maupun duka. Pembelaan pun dilakukan oleh Ivan Gunawan yang pada akhirnya juga membuahkan polemik di tengah media sosial.
Tudingan pun diarahkan kepadanya oleh sebagian netizen yang mana mengatakan jika Ivan Gunawan dituding merendahkan dan menghina profesi asisten rumah tangga. Tahu hal tersebut tidaklah benar, Ivan Gunawan heran mengapa dirinya dituding merendahkan profesi asisten rumah tangga. Karena menurutnya, video yang viral saat melakukan live di Instagram disalahartikan oleh sebagian netizen. Ivan Gunawan mengatakan bahwa sangat wajar jika asisten rumah tangga yang bekerja kepadanya harus tunduk dengan peraturan yang dibuat olehnya. Bagi Ivan Gunawan, dirinya memang dengan tegas memiliki dan membuat peraturan jika asisten rumah tangganya tidak diizinkan untuk bermain media sosial, apalagi menjadi haters. Ivan Gunawan pun meluruskan bahwa pernyataannya hanya ditujukan untuk asisten rumah tangga yang bekerja kepadanya, bukan kepada seluruh asisten rumah tangga. Oh iya, jadi sekarang saya membatasi jumlah orang yang komentar di Instagram saya. Yang bisa komentar di Instagram saya hanya yang saya follow dan dia follow saya, gitu. Jadi sekarang ini saya prihatin banget sama pengguna sosial media yang ngambil potongan video live. Ini bayangin aja ya, saya live Instagram, live-nya aja saya nggak simpen. Tapi orang tersebut nyimpen, ngedit dengan membuat asumsi dan menggiring orang untuk provokator lah gitu. Jadi kalau orang namanya live itu kan kita berkomentar karena membaca komen, ya kan? Iya dong, spontan dong. Ada yang nanya, emang hatersnya Ayu siapa? Ya saya bilang pembantu di Singapura. Apa salah? Ya kan? Kalau dia supir ya saya bilang supir. Kalau dia pegawai bank saya bilang pegawai bank. Orang dia kenyataannya juga dia pembantu, saya kan nggak salah dong. Saya juga bingung itu. Ya, saya juga kena kok Mbak kemarin Mbak. Iya, karena saya bilang gini, kalau saya punya pembantu, saya nggak kasih pembantu saya main sosmed, apalagi jadi hater. Salahnya di mana teman-teman media? Ada. Kan kata-katanya kalau saya punya pembantu. Lah kalau kalian punya pembantu boleh main handphone ya terserah, kan bukan pembantu saya. Saya bilang kalau saya punya pembantu, saya akan melakukan hal itu, gitu. Tapi diplesetin ya biasalah, save pembantu, save apa. Terus saya bilang, kalau di rumah saya, pembantu saya main handphone sama jadi haters, habis sama gue. Itu berarti di rumah siapa? Nah, bukannya saya ngelarang para pembantu untuk main sosial media, terserah. Setiap orang kerja di rumah kita masing-masing kan punya peraturannya masing-masing. Mau masuk kemana, kalian kerja di televisi aja emang nggak ada aturannya, kan ada aturannya. Kalau kalian bisa masuk ke dalam aturan televisi tersebut ya kalian kerja. Kalau kalian nggak bisa ikut peraturan ya berarti kan nggak mungkin bisa kerja, gitu kan. Ya tapi mungkin mereka teman-teman sumbu pendek ya, jadi kesannya kayak saya nggak menghargai profesi sebagai pembantu.